Halo semuanya, sekarang kita mau unboxing. Kali ini kita mau unboxing tentang smartphone. Salah satu smartphone buatan Cina yang mereknya Hongtong. Kita mulai buka. Ini kardusnya seperti ini. Nah, ini cara bukanya. Geser. Sebuah HP. Mungkin kemasannya kurang gitu bagus, maklum HP murah. Itu untuk user guide-nya. Kita mendapatkan tempered glass, tapi ya tipis, sangat tipis. Ini untuk kepala chargernya. Dan ini untuk kabel chargernya. Kabel charger dan kabel data. Tidak ada headset. Untuk HP Hongtong sendiri mempunyai besarnya 5,5 inch. Untuk chargernya, dan itu untuk headsetnya. Untuk headsetnya bisa menggunakan headset lain. Itu yang paling belakang untuk finger scan-nya. Ini kita mulai mencoba untuk menghidupkan Hongtong-nya. HP Hongtong ini juga memiliki baterai 5000 mAh, dan untuk chargernya yang tadi mempunyai 9 volt berapa ampere, supaya bisa charging lebih cepat. Ini untuk pilihan bahasa. Maaf kalau hasilnya kurang bagus karena keterbatasan kamera. Untuk SIM cardnya, HP Hongtong sendiri mempunyai 2 SIM card, tapi dia hybrid. Dia harus memilih antara
SIM card yang kedua, antara SIM card atau memory card. Settingannya seperti biasa, seperti smartphone yang lain, masih sama. Untuk jam, nama. Nah, ini untuk fingerprintnya. Email. Ini menu settingnya. Untuk memorinya 3 GB, tapi yang sudah terpakai 1,1 GB. Karena untuk TomTom tersendiri dia memiliki Android Nougat, Android versi 7, yaitu membutuhkan banyak kapasitas RAM. Banyak memakan RAM dan juga memori data. Untuk memori datanya di sini 32 GB. TomTomnya dua jenis, yang satu 3 RAM-nya 3 GB, yang satu RAM-nya 3 GB, 32 GB memori data, yang satunya 3 GB 64. Sepertinya ini ada lampunya, alert notification. Ini untuk fingerprintnya, display, notification. Nah, untuk notification semua aplikasi. Ini untuk mengatur soundnya. Ini semua aplikasi, masih aplikasi bawaan. Ini ada brush speed. Ini security-nya. Untuk bahasanya banyak sekali menunya. Untuk jam tadi, accessibility, yang dihubungkan printer. Sini ada developer optionnya.
banyak sekali. Ada animasi, transisi animasi, GPU-nya. Saya kurang begitu memahami semuanya soalnya untuk segala kasnya. Itu saat ini Android Phone-nya 7, seri 7. Di sini untungnya XT Sender juga. Itu punya dokumen tubuh seperti Office. Flashlight center, ini karena security-nya tiba di sini settingannya biar lebih gampang melihatnya. Saya ubah tampilannya seperti ini. Nah, di sini internalnya 32 GB. Saya memakai internal karena ketika kalau memakai kartu SD saya harus format ulang lagi kartu SD-nya, jadi saya memakai internal. Ini baterainya. Memori RAM-nya. Tapi di sini saya sudah mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Gesturnya kalkulasi karena terlalu banyak sekali pilihannya, jadi tidak begitu pelajari semua. Kita coba untuk melakukan Bluetooth. Kita coba berapa kecepatannya untuk Bluetooth dengan kapasitas 73 MB. Dia membutuhkan berapa waktu.
full 1229 pm. Kita akan coba mulai dari 1229, nanti akan berakhir pada pukul berapa. Dua 12.35 PM, berarti sekitar 6 menit 7 menit untuk melakukan bentuk 70 menit 73 MB, cukup lama sekali. Ini saya lakukan dengan HP Lenovo, Bluetooth dengan HP Lenovo. Ini yang kedua. Yang kedua paling kecil, cuma 3,5 MB. Karena itu bisa begitu cepat. Xender yang sebenarnya untuk transfer file di Bluetooth WiFi supaya lebih cepat. Mungkin seperti aplikasi yang ada di beberapa Android. Kalau ini bawaan dari TomTom, dia bisa transfer aplikasi juga. Dia searching. Alpha kalender sama kalkulator sama jam tambahan file explorer-nya. GB. Untuk APK-nya 86 MB. Nah, ini kita coba untuk
3D Bench. Kita nanti akan mencoba untuk melihat seperti apa Antutunya, skornya ya, untuk benchmark. Kita akan tes untuk lewat Antutu benchmark. Tampilan yang lebih jelasnya. Sedang processing untuk mengetes GPU, layar, prosesor dan sebagainya. Qualcomm HT50 ini memiliki resolusi 1280 kali 720. Memang tidak akan bisa jika misalkan file-file foto besar untuk dimasukkan ke dalamnya dan dilihat di kolom di folder galeri itu nggak akan bisa kelihatan. Nah ini 1280 kali 720. Kalau file-file yang besar-besar mungkin nggak akan bisa dilihat di sini, seperti 5000 sekian kali 4000 sekian resolusinya. Tapi ada yang beberapa bisa, tapi ada yang beberapa enggak. Saya sudah mencoba. Tapi Qualcomm HT50 ini bisa untuk game-game besar, nggak bisa. Performanya juga cukup bagus. Game-game seperti Mobile Legends, Arena of Valor yang memiliki grafik yang cukup lumayan berat, tapi dia mampu untuk suara sendiri. Cukup bagus sih, standar bagus. Untuk HT50 sendiri
dengan harga berkisar 1,7 juta kalau dirupiahkan. Ini HP asli dari Cina. Memang mungkin produk di sini belum ada, harus impor dari Cina. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar 1,7 juta. Auto memiliki berbagai seri, tapi nggak begitu banyak. Di sini HD50 memang kelebihannya adalah baterainya lebih besar, 5000 mAh, dan proses untuk chargingnya lebih cepat. Sedikit lama ya. Tapi cukup bagus lah untuk kantong-kantong mahasiswa. Ini sudah mumpuni dengan RAM yang besar, kapasitas memori data yang besar, baterai besar, kamera pun juga sudah bagus. Kamera sudah mumpuni. Itu skornya 27,47, untuk 3D-nya 2036. Game performanya smooth level, UX nya 11897, CPU nya skornya ini untuk skornya rating berapa, peringkatnya ada di 51 setelah Galaxy Note 5. Sini CPU modelnya kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 13 megapiksel. CPU nya tipenya 64 bit, core 4 core. Resolusinya DPI nya 320, Mali T7420, 4224x3168 untuk resolusi kamera. NFC belum terdukung. Ini kita coba untuk kameranya. Jadi tidak goyang, cepat menangkap autofocus. Untuk video pun dia tidak bisa halus, tidak bergetar. Kita coba, nah, untuk menangkap autofocusnya dia bisa cepat. Hasilnya untuk kamera belakang tanpa flash outdoor
indoor kamera belakang masih tanpa flash. Bukaannya 2,4, resolusinya cukup besar. Ini menggunakan flash indoor, menggunakan flash outdoor, menggunakan flash. Ini untuk kamera depannya outdoor tanpa flash, indoor tanpa flash. Ini indoor menggunakan flash, outdoor menggunakan flash. Untuk kamera depannya lebih bagus daripada kamera belakangnya kalau untuk foto. Ini untuk videonya, untuk kamera belakang. Mungkin kamera depannya juga video lebih bagus. Ini untuk kamera belakang, ini indoornya, kamera belakang sedikit kurang, sedikit shake. Karena kecepatannya menurun 9 fps. Dia formatnya 3GB, dimensinya 640x480. Kamera depannya lebih bagus daripada kamera belakang. Ini kamera depannya outdoor, lebih terang, lebih lebih terlihat detailnya. Indoor dia bisa 16 fps, sedangkan tadi 9 fps. Lebih bagus kamera depannya. Ini dengan flash. Untuk getarannya masih mending.